Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Azhur Ridwan. Pada pertemuan statistik sosial yang ketiga, saya akan membahas tentang metode dan distribusi sampel, cara penarikan sampel, analisis validitas data, analisis reliabilitas data. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa perbedaan populasi dan sampel, yaitu populasi merupakan suatu kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Metode dan distribusi sampel ada dua, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Yang pertama, probabilitas, metode penarikan sampel yang memberikan kesempatan sama terhadap anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan yang non-probabilitas, tidak semua anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Cara pengambilan sampel ada pembagiannya dari probabilitas, yaitu ada 3: sampel acak sederhana, sampel acak terstruktur, dan sampel cluster. Dan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan serata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel acak. Dalam penggunaannya, ditentukan terlebih dahulu titik awal. Yang kedua, stratified random sampling. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Yang ketiga, cluster sampling. Itu penarikan cluster sampling adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit yang kecil dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Anggota dalam setiap klaster bersifat tidak homogen, berbeda dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Anggota klaster mirip dengan anggota populasi namun dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, pembagian dari non-probabilitas. Yang pertama, kuota sampling. Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan terpenuhi. Yang kedua, purposive sampling. Penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada kepentingan dan tujuan penelitian. Contoh penelitian yang dilakukan terhadap 1000 kakak rumah susun, dan diperlukan 50 kakak sampel dengan kategori umur 30-50 dengan jumlah penghasilan 1 juta sampai 2 juta per bulan, serta hanya memiliki 2 anak. Yang ketiga, pembagiannya itu snowball sampling. Penarikan sampel ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi yang dari sampel pertama dan seterusnya hingga sampel yang diperlukan cukup. Selanjutnya itu analisis validitas data. Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Dari Kunto 1998 halaman 160. Sebelum melakukan pengumpulan data, pertanyaan di dalam kuesioner diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitas data dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dilakukan kepada 30 responden sebagai syarat minimal untuk uji coba validitas. Cara pengukurannya menggunakan SPSS untuk mengetahui setiap butir pertanyaan valid atau tidak valid, yaitu dengan syarat. Yang pertama, jika R hitung lebih sama R tabel dengan signifikasi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika R hitung kurang sama R tabel dengan signifikasi 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Sugiono 2005 halaman 2213. Selanjutnya itu analisis reliabilitas data. Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dapat dikatakan memiliki reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau peneliti lain tetapi tetap memberikan hasil yang sama. Rahmat 2001 halaman 17. Uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS yang akan dilakukan menggunakan reliability analysis statistik dengan Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 60, maka dapat dikatakan variabel tersebut reliable.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.